Ya, bersama dengan sidang Ahok hari ini umat muslim menggelar aksi damai 212 Jilid 2. Kita akan bahas dengan Dr. Kapitra Ampera, tim advokasi GNPF MUI kembali. Pak Pitra, ini juga bertepatan dengan aksi damai 212 Jilid 2. Anda melihatnya seperti apa? Oh, itu hal yang terpisah. Karena persidangan Basuki Cahayapurnama ini sudah berlangsung sampai 11 kali persidangan dan animo masyarakat untuk mengawalnya tetap konstan. Ada atau tidak aksi yang di luar itu dan pengawalan ini tetap dilakukan oleh masyarakat. Oke, apakah ini artinya tidak berpengaruh terhadap masa yang hadir di Kementan, mengingat minggu kemarin begitu masa cukup berkurang karena memang ikut mengawal persidangan Rizik Syihab di Bandung, Jawa Barat. Ya, minggu kemarin malahan Habib Rizik mengimbau untuk tidak datang dalam pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Kalau datang juga diminta tidak di depan Mapolda, tapi di Masjid Pusdai untuk melakukan zikir dan sholat berjamaah. Artinya ini adalah inisiatif umat, inisiatif masyarakat. Untuk apa? Untuk memberikan empati, untuk memberikan simpati kepada tokoh mereka, kepada orang-orang yang dianggap mampu menyuarakan apa yang sudah ada dalam perut mereka selama ini. Oke, ada 5 aspirasi yang dituntut oleh masa aksi damai 212. Salah satunya adalah penjarakan gubernur terdakwa, stop kriminalisasi. Terus Anda melihatnya seperti apa? Bahkan hingga poin terakhir bahwa stop bangkitnya PKI, begitu. Ada yang menarik dari aksi per aksi umat Islam ini. Sekarang umat Islam mempunyai peradaban yang sangat elegan. Bahwa setiap aksi itu harus damai dan super damai. Ya. Harus tidak meninggalkan keburukan seperti sampah dan harus dibersihkan. Harus menyampaikan sesuatu yang jelas. Yang paling penting harus konstitusional. Bahwa permintaan agar Ahok atau Basuki Cahayapurnama harus diberhentikan sementara itu amanah undang-undang. Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pasal 83 ayat 1-nya, terdakwa yang dipidana 5 tahun, harus diberhentikan sementara. Konstruksi hukum pidana, terutama KUHP, tidak mengenal ancaman minimal. Kalau ada ancaman hukuman maksimalnya, hukuman mati, tetap tidak ada minimalnya. Makanya yang diambil jadi plafonnya itu adalah maksimalitasnya. Kalau maksimalnya 5 tahun, maka dia harus diberhentikan. Itu pertama. Kedua, di pasal yang sama, jika ada perbuatan yang dapat memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan perbuatan ini menurut jaksa penuntut umum dimuat dalam repliknya. Basuki Cahayapurnama berpotensi dapat memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan perbuatan seperti ini, Presiden melalui Mendagri harus sudah mengeluarkan Kepres pemberhentian sementara Basuki Cahayapurnama dari jabatannya Gubernur DKI. Ini amanah undang-undang. Amanah undang-undang inilah yang dibawa ke ranah multitafsir, ke ranah interpretatif. Sehingga lahirlah debat tebal. Saya tidak melihat political will sebenarnya dari pemerintah untuk mau menjalankan undang-undang. Sehingga dicari pembenaran-pembenaran atas ketidakbenaran. Maka masyarakat melihat ini perlu diingatkan. Presiden Mendagri, karena Mendagri sudah pernah mengeluarkan statement. Habis cuti diberhentikan. Nah sekarang tunggu tuntutan jaksa. Kata Jaksa Agung, oh jangan tuntutan, nggak ada relevan, tunggu putusan. Loh, ini ada apa? Ada big question, ya, ada questionable gitu ya. Ada pertanyaan besar di masyarakat. Kenapa sih hukum ini terlalu tumpul untuk kalangan atas dan tajam betul kepada masyarakat? Itu bahasa verbal. Kalau kita bahasa akademik mengatakan ada diskriminatif, sementara azas hukum itu mengatakan semua orang sama di mata hukum.
Dan itu yang dimuat oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Jadi secara regulasi, secara peraturan perundang-undangan, ini telah melanggar konstitusi dan undang-undang. Dan secara tidak langsung ada intervensi dari pemerintah kah? Loh, kan pemerintah yang memegang otoritasnya sekarang untuk memberhentikan atau tidak menghentikan. Nyatanya? Kenyataannya bahwa ini ada dugaan pemerintah telah melanggar konstitusi dan undang-undang dasar. Kalau ini dilanggar, konsekuensinya besar sekali. Berarti Anda juga menganggapnya bahwa tidak adanya inkonsistensi dari pemerintah? Tidak ada political will, tidak ada keinginan. Sementara terdakwa-terdakwa yang lain, dari tersangka sudah berhenti. Ya. Tapi kenapa ini ada perlakuan khusus? Perlakuan khusus itu melahirkan ketidakadilan, injustice. Sementara keadilan itu harus milik semua. Itu prinsip-prinsip dasar. Baik dari konstitusi kita maupun dari Protect of Human Right. Pelindungan hak asasi manusia. Ini merupakan basic human right. Hak dasar manusia, sebagai dasar masyarakat sebagai manusia. Rasa adil ini. Dan rasa adil inilah yang tercerabut dari akarnya. Sehingga muncullah aksi-aksi untuk mengembalikan keadilan itu kepada pohonnya. Oke, jadi menurut Pak Pitra sendiri dari tim advokasi GNPF MUI melihat adanya aksi damai 212 jilid 2 ini sah-sah saja. Loh, aksi damai itu hak konstitusional. Oke. Dilindungi oleh undang-undang. Yang tidak boleh itu anarkis. Yang tidak boleh itu distraktif. Kalau dia datang membawa aspirasinya apalagi ke rumah rakyat, yang melanggarnya, yang melarangnya itu dapat dipidana. Oke. Tapi kalau dia datang dengan maksud yang merusak, itu aparat hukum harus tindak tegas. Karena tidak dibenarkan oleh undang-undang, oleh konstitusi kita menyampaikan aspirasi dengan merusak fasilitas umum dan negara ini. Nggak boleh itu. Jadi ini justru salah satu cara masyarakat untuk mengawal persidangan Basuki Cahayapurnama. Ini salah satu cara masyarakat itu membuktikan dia sadar konstitusi, dia sadar hukum, dia cinta pada Republik Indonesia ini. Sadar hukum, sadar konstitusi, dan cinta terhadap Republik Indonesia. Balik lagi kita berbicara tentang persidangan ke-11 Basuki Cahayapurnama. Hari ini 4 saksi akan dihadirkan, yaitu ada Profesor Dr. Yunahar Ilyas selaku ahli agama dari MUI. Selanjutnya ada Kiai Haji Miftahul Ahyar dari ahli agama Islam PBNU dan Pak Muzakir SMH. Satu lagi ada Abdul Khair Ramadan, begitu. Kabarnya sudah belum ada konfirmasi. Tadi Retno Ayu juga menyampaikan begitu. Iya, Abdul Khair tadi SMS saya bahwa dia sakit, minta tolong dengan tim advokasi menginformasikan kepada jaksa penuntut umum, mohon kesaksiannya bisa dijadwal ulang minggu depan. Oke, berarti dapat dipastikan bahwa saksi dari ahli hukum pidana itu Abdul Khair Ramadan tidak hadir pada persidangan ke-11 hari ini ya? Ada 2 ahli hukum pidana, satu dari Dr. Muzakir ya dari UI, satu dari Abdul Khair. Abdul Khair kebetulan dia berhalangan karena sakit, mungkin tidak hadir dalam persidangan hari ini. Oke,